Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan dengan rasa terima kasih kalau kami boleh dibangunkan di hari yang baru, menikmati kebaikan, kasih setia, dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Sebab itu Tuhan, urapan Tuhan kiranya mengajar kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuasa kegelapan roh jahat, dalam nama Yesus kami patah hancurkan. Biarlah pimpinan firman dan Roh Kudus membawa kami untuk Yesus semakin bertambah dalam hidup kami dan kami semakin berkurang. Kami sambut firman-Mu bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan berbicara dalam tema besar kita, iman yang menyelamatkan, di bulan Agustus ini. Dan tema kecil yang saya peroleh adalah iman yang bertumbuh dan berbuah. Ayat pokok kita terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Iman yang sejati itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Di dalam Matius pasal 13, Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah itu seperti benih yang ditabur. Dan benih itu untuk dapat bertumbuh dengan baik harus tertancap atau tertanam di dalam hati yang subur, hati yang telah dibajak, hati yang telah dipersiapkan dengan baik. Lalu benih itu tidak begitu saja, tetapi benih itu akan mati dan kemudian akan menghasilkan pertumbuhan. Setelah pertumbuhan, kemudian benih itu akan menghasilkan buah-buah yang matang. Dan orang percaya pun demikian. Benih itu tidak dapat tinggal begitu saja, tetapi sepertinya benih itu mati, tapi kemudian benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ada buah roh, ada buah pertobatan, ada buah jiwa-jiwa. Buah roh dikatakan itu dapat menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan bagaimana caranya iman itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah? Dalam Yohanes 15 ayat 4 ini diberikan prasyaratnya, bahwa iman itu harus bertumbuh dengan cara orang percaya tinggal di dalam Yesus. Yesus di dalam orang percaya. Yohanes pasal 15 ini memberikan perumpamaan tentang pokok anggur dan carang-carangnya. Dan dikatakan bahwa carang itu harus melekat pada pokok anggur sehingga carang itu dapat berbuah. Saudara, banyak wanita menyukai bunga-bungaan. Baik bunga mawar, baik bunga yang lainnya yang dijadikan hiasan lalu diberikan. Banyak wanita menyenangi hadiah buket bunga. Dan ketika bunga ini diterima, maka bunga ini akan ditaruh di dalam air untuk mempertahankan bentuknya dan wanginya. Tetapi setelah beberapa lama kemudian, maka bunga itu akan menjadi layu. Kenapa bunga itu layu? Karena bunga itu terpotong dari pokoknya. Sehingga bunga itu walaupun wangi pada awalnya, karena sudah terpotong menjadi bunga yang mati dan kemudian akan kering, layu, kemudian menjadi kering dan dibuang ke tempat sampah atau ke dalam api. Demikian juga dengan gambaran orang percaya yang tidak berbuah. Kenapa ia tidak terbuah? Karena ia terpisah hidupnya daripada Kristus. Ia terpisah hidupnya daripada pokok anggur. Walaupun mungkin dia berbuah pertama kali, tetapi ketika ranting itu terpisah, maka dia tidak dapat berbuah kembali. Sebabnya Yohanes pasal 15 menekankan pentingnya orang percaya untuk melekat kepada Yesus, menempel kepada Yesus,
sebagai pokok anggur, memiliki suatu hubungan intim, suatu hubungan yang baik dengan Kristus Yesus, sehingga orang percaya dapat menghasilkan buah secara otomatis. Yang harus dilakukan adalah melekat. Sekarang, apa aplikasi dari Yohanes 15 ayat 4 ini? Orang percaya pertama harus tinggal di dalam Kristus, artinya dia tidak dapat terpisah dari Yesus. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang firman. Kita harus menggali, membaca Alkitab, karena iman itu timbul dari mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita harus menggali, memiliki pengetahuan yang benar. Tidak hanya demikian, kita pun harus membangun suatu kehidupan doa yang dekat dengan Kristus. Lalu tidak hanya memiliki pengetahuan, kita pun diminta untuk tetap tinggal dalam firman. Bagaimana cara Yesus tinggal dalam kehidupan kita? Kita harus tetap tinggal. Artinya kita harus mempraktekkan pengetahuan tentang firman yang kita miliki. Ketika kita memiliki pengetahuan itu harus dipraktekkan. Dengan mempraktekannya tidak hanya saat yang baik yang menyenangkan kita, tetapi di dalam setiap keadaan, apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Dengan demikian, maka kita tinggal di dalam firman, kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus pun tinggal di dalam kita. Lalu yang ketiga adalah setelah kita mempraktikkan firman, maka secara otomatis roh itu yang akan menimbulkan buah dalam kehidupan kita. Sebagaimana ranting itu menerima asupan gizi makanan yang dapat membuat ia berbuah dari pokok anggur, demikian juga ketika kita melakukan firman Tuhan, tinggal dalam firman, maka roh yang ada dalam kita, yang tinggal di dalam kita itu akan memampukan kita, memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk dapat menghasilkan buah-buah. Iman yang bertumbuh dan iman yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Allah mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami dan menghasilkan buah. Sebab itu Tuhan, tolong kami, biarlah kami selalu melekat dengan Yesus, dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk berbuah. Ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Berkati hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan dalam kehendak Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil. Yang mengalami jalan buntu, dalam nama Yesus Tuhan bukakan jalan. Meniti karir, dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Usaha diberkati Tuhan. Yang sakit pun dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.